Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, mahasiswi program studi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang riba secara singkat namun jelas. Guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah, dosen Ibu Fitri Faizah MH. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu riba. Riba adalah sama dengan bunga. Atau lebih jelasnya, riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video ilustrasi tentang riba. Bakpaunya bakpau. Bakpau. Wah, ada tukang bakpau. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaunya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaunya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Eluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? eluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naominya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Lanjut ke penjelasan.
riba terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba utang piutang. Dan yang kedua, riba jual beli. Riba juga memiliki beberapa macam-macam riba diantaranya 1. Riba fadil. Contoh dari riba fadil adalah cincin emas lama ditambahkan uang menghasilkan cincin emas baru. Kenapa begitu? Karena lebih jelasnya emas 5 gram jika ingin ditukar barter dengan emas baru, maka emas baru harus sama 5 gram. Jika ada tambahan uang, maka itu disebut riba fadil atau riba karena ada penambahan uang. Yang kedua yaitu riba qard, seperti video yang akan saya tampilkan berikutnya. Riba al-qard bermaksud kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang mana ianya disyaratkan di awal kontrak pinjaman yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Riba jenis ini boleh dikira sebagai riba yang paling popular di kalangan masyarakat pada hari ini. Ia dipecahkan kepada 5 bentuk. Pertama, duit berbalas duit yang lebih banyak. Macam pelik je bunyi je kan? Contohnya, Husin ingin meminjam sebanyak RM2,000 daripada Kamil. Tetapi, Kamil memberikan syarat iaitu Husin harus membayar dengan nilai lebih besar sebanyak RM2,500 kepadanya dalam masa 3 bulan. Kamil bersetuju. Ingat, hukum haram masih berlaku walaupun Husin menawarkan bayaran dengan nilai tambahan secara sukarela. Tetapi, sekiranya Husin memulangkan wang dengan nilai tambahan tanpa sebarang paksaan atau syarat oleh Kamil, ia adalah halal lagi terpuji di sisi Islam. Yang kedua, duit berbalas duit beserta sesuatu manfaat. Kamil memberi pinjam kepada Husin RM1,000 dalam masa 5 bulan. Tetapi, dengan syarat Husin harus menyiapkan tugasan Kamil. Situasi menunjukkan Husin berkata okey. Dalam contoh ini, bantuan menyiapkan tugasan itu dikira riba kerana ia adalah satu tindakan menindas iaitu mengambil kesempatan atas bantuan pinjaman yang diberikan. Yang ketiga, manfaat berbalas manfaat yang lebih. Contoh, Husin ingin meminjam kereta dari Kamil. Dengan syarat, Husin mengisi minyak penuh kereta Kamil. Ops, nanti dulu. Sekiranya dalam kes ini peminjam ingin memperolehi sesuatu keuntungan, ia mesti menggunakan kontrak sewa dengan nilai sewa setangki penuh minyak. Melalui cara itu, transaksi dan keuntungan adalah halal. Yang keempat, hadiah duit berbalas hadiah duit yang lebih banyak. Apa tu? Kamil menghadiahkan wang berjumlah RM100 kepada Husin hari ini. Dengan syarat, Husin akan menghadiahkan Kamil wang sebanyak RM120 pada bulan hadapan. Ia juga termasuk di dalam kategori riba al-qard dan tergolong di dalam kategori pemberian pinjaman walau menggunakan lafaz hadiah. Okey, yang kelima, hadiah bersyarat hadiah. Apa tu? Contohnya, pengantin lelaki bersetuju bahawa pihak lelaki akan hadir dengan 7 dulang yang bernilai RM10,000. Manakala pihak wanita bersetuju dengan balasan 9 buah dulang yang bernilai RM13,000. Kenapa pula? Biasalah tu zaman sekarang ni kan. No, tak boleh. Dalam situasi tersebut, ia masih berlaku syubhah riba al-qard. Jika sekiranya kedua-dua pihak bersetuju atas nilai harga tertentu, iaitu RM10,000 berbalas RM13,000. Namun, jika kedua-dua tidak berpakat berkaitan harga dan hanya menentukan jumlah dulang semata-mata, ia adalah harus. Apa yang menjadikan ia haram adalah persetujuan wang berbalas wang yang lebih banyak. Kesimpulannya, Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi satu umat yang bekerjasama serta bantu-membantu atas dasar kasih sayang dan akhlak mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW turut menegaskan sebagai tidak sempurna iman seseorang selagi dia belum mengasihi Muslim yang lain. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menegakkan syiar Islam agar hidup diberkati Allah.
Syukran jazilan. Lanjut riba yang ketiga yaitu riba nasiyah. Contoh riba nasiyah adalah ada dua orang yang saling bertukar emas. Satu di antaranya memiliki emas 24 karat yang ingin ditukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi, emas baru bisa diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak, padahal harga emas bisa saja berubah. Itulah yang disebut dengan riba nasiyah. Yang selanjutnya yaitu riba yad. Contoh riba yad, misalnya transaksi pembelian motor yang oleh penjual ditawarkan dengan harga transaksi kontan 13 juta dan transaksi kredit sebesar 15 juta kepada seorang pembeli tersebut. Namun, sampai kedua pihak berpisah belum ada kesepakatan harga, maka inilah yang disebut sebagai riba yad. Namun, jika kedua belah pihak sepakat memilih satu harga sebelum berpisah, maka transaksi tersebut tidak riba. Larangan riba juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam As-Sunnah pun terdapat adanya larangan riba yang diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan penulisnya. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya riba. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menghindari kemudaratan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan etos kerja seseorang. Kemudian riba juga berdampak pada perekonomian. Yang pertama yaitu distribusi kekayaan secara tidak adil. Yang kedua yaitu hancurnya sumber ekonomi. Yang ketiga yaitu lemahnya perkembangan ekonomi. Yang keempat yaitu banyaknya pengangguran. Yang kelima yaitu terjebak dalam hutang. Yang keenam yaitu banyaknya terjadi kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu menghambat untuk berinvestasi. Ada dua kasus pertanyaan mengenai riba. Yang pertama, jika saya sudah terlanjur membeli motor dengan kredit seperti riba tersebut dan saya membelinya menggunakan uang milik orang tua, bagaimana saya seharusnya bersikap? Jawabannya, jika transaksi itu sudah terjadi dalam artian sudah lunas, tidak mengapa, motornya tinggal digunakan saja. Akan tetapi, jika transaksi itu belum selesai, dalam artian belum dilunasi, maka disarankan untuk segera melunasinya, sehingga bisa secepatnya terbebas dari transaksi riba. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu, jika dari awal penjual beras sudah memberitahukan bahwa harga beras ada dua, harga normalnya 7.000 per kilogram, ketika membayar cash atau tunai, dan 7.500 per kilogram jika dalam waktu seminggu setelah transaksi antara penjual dan pembeli telah sepakat. Apakah ini termasuk riba? Jawabannya, adanya dua macam harga, tunai dan tidak tunai. Dalam kasus ini termasuk hal yang masih diperselisihkan para ulama. Akan tetapi, pendapat yang lebih tepat digunakan adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa ini bukanlah riba. Dengan kata lain, ini hal yang boleh dilakukan, namun dengan catatan tidak boleh ada hukum finansial. Misalnya, setelah seminggu disepakati 7.500 per kilogram sesuai kasus di atas, namun saat itu si pembeli terlambat melakukan pelunasan alias molor, lantas si penjual menaikkan harga menjadi 8.000 per kilogram, maka tambahan 500 itu merupakan riba dan inilah yang tidak dibolehkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Lanjut, riba terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba utang piutang, dan yang kedua, riba jual beli. Riba juga memiliki beberapa macam riba, diantaranya yang pertama, riba fard, yang kedua, riba qard,
yang ketiga riba nasyiyah, dan yang keempat riba yad. Dalam Al-Quran pun sudah terdapat adanya larangan riba, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam As-Sunnah pun sudah terdapat adanya larangan riba yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan penulisnya. Adapun hikmah diharamkannya riba diantaranya: 1. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menghindari kemudaratan, dan yang ketiga menumbuhkan etos kerja seseorang. Adapun dampak riba terhadap perekonomian, yaitu 1. Distribusi kekayaan secara tidak adil, kedua hancurnya sumber-sumber ekonomi, ketiga lemahnya perkembangan ekonomi, keempat banyaknya pengangguran, yang kelima terjebaknya dalam hutang, yang keenam kesenjangan sosial, dan yang ketujuh menghambat untuk berinvestasi. Sekiranya sekianlah video penjelasan tentang riba dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.